Ya Muhaimin Ya Salam Salimna wal Warahmatullahi wabarakatuh. Sengaja Ustadz nggak semangat, biar Ustadz ada pantun. Nah, ada yang kenal Ustadz? Ada yang pernah lihat Ustadz? Ustadz anaknya imam besar nggak? Imam besar Masjid Raya? Iya atau enggak? Kok iya? Kan nggak ada yang kenal. Atau Ustadz anaknya imam masjid ini? Bukan. Atau Ustadz anaknya Pak Geci? Enggak ya? Ada yang anak Pak Geci? Enggak, makanya Ustadz mau pantun nih. Mentang-mentang Ustadz bukan anak presiden, jawab salam Ustadz kurang keren. Mentang-mentang Ustadz bukan anak camat, jawab salam Ustadz kurang semangat. Mentang-mentang Ustadz bukan anak bupati, jawab salam Ustadz kurang rapi. Ada baiknya Ustadz ulangi sekali lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Qabla kulli syai'in hayya 'ala syukurillahi azza wa jalla. Alladzina kra'utana na'iman katsiran hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Bismi azizil qadim ma kuntum ahsanu bi rahmati rahmati zalla zalla wa bi ni'mati maufiqilati huwa ahsan. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad ahraman nasi minaz zulumati ilan nur. First, let's going to thanks to Allah who has given us a mercy and the blessing until we can attend in this ceremonial for today. Salawat and salam be with our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from the darkness to the lightness. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kelapangan, serta umur yang panjang. Dan yang tak kalah penting adalah nikmat Islam dan iman yang kita miliki. Allah lah yang maha pengasih, yang sayangnya tak pernah pilih kasih, walaupun banyak hambanya yang tidak tahu terima kasih. Allah lah yang maha penyayang, yang sayangnya tak terbilang, walaupun banyak hambanya yang tidak sembahyang. Allah maha pengasih, nah? Allah maha penyayang. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang dan 7 lapis bumi tanpa landasan beserta isinya. Langit pun dihiasi dengan bintang yang berkelap-kelip di malam hari. Betul? Oh. Dan siangnya muncullah matahari tergantung tanpa tali. Nah, ada talinya matahari? Enggak. Dan bumi pun tak kalah saing. Bumi dihiasi dengan gunung yang menjulang tinggi, lautan luas yang tak bertepi. Di dalamnya terdapat ikan hiu dan cumi-cumi yang diolah oleh manusia menjadi terasi. Mantap sekali. Nah, oke ya? Oke. Salawat beserta salam marilah kita curahkan ke pangkuan alam. Beliau adalah seorang pemuda padang pasir yang hari ini tepat kita peringati lahirnya dan tepat juga kita peringati kematiannya. Karena beliau lahir pada 12 Rabiul Awal, beliau juga meninggal tepat di 12 Rabiul Awal. Tapi kita tidak memperingati haulnya, namun kita memperingati maulidnya, kelahiran beliau. Karena dengan adanya kelahiran beliaulah sampai Islam di sekarang ini. Siapakah beliau? Beliau adalah seorang doktor yang tak pernah naik motor. Beliau adalah seorang menteri
yang tak pernah digaji. Bahkan beliau adalah seorang gubernur, namun tak pernah tidur di kasur. Betul? Betul. Beliau adalah baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang rela meninggalkan anak menjadi yatim, istri menjadi janda demi tertegaknya kalimatul haq, la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dan beliau adalah Muhammad utusan Allah. Kata-kata penghormatan kami yang kami hormati kepada Kepala Yayasan, alhamdulillah Ustadz Saiful tadinya sudah mempercayakan kami untuk hadir menemani adik-adik di sini. Dan yang kami hormati Ibu Kepala MIT Menara Baru dimanapun beliau berada, semoga dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan yang kami hormati Ustadz dan Ustazah serta Ibu dan Bapak Guru di MIT ini, semoga terus selalu sehat walafiat. Dan juga yang kami banggakan, yang kami sayangi sama semuanya kita adalah teman-teman, adik-adik, seluruh siswa di MIT Menara Baru. Sehat semua ya? Sehat, alhamdulillah. Kata orang, tak kenal maka tak kenal maka tak. Ustaz ulangi sekali lagi. Tak kenal maka tak kenal maka ta'aruf. Apa artinya ta'aruf? Kenalan. Kalau tak kenal maka kenalan. Masa langsung sayang? Berarti kita kenal sama orang biar sayang gitu? Biar sayang? Enggak kan? Mana tahu biar bisa bantu, biar bisa kenal, biar ada saudara, ada keluarga. Itu tujuannya kenal. Makanya kalau tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka ta'aruf. Dua yang perlu kita ta'arufi hari ini. Jadi yang pertama Ustadz. Nah, panggilnya Ustadz. Panggilnya Ustadz, biar enak. Jadi Ustadz alhamdulillah seperti yang Ustadz sampaikan tadinya, Ustadz Saiful, Ustadz di Min 2 Kota Banda Aceh. Alhamdulillah Ustadz di sana dibina untuk wali kelas 4 dan untuk mentor pidato 3 bahasa. Jadi kalau ada tingkat nasional ataupun prof yang ikut untuk pidato 3 bahasa, insya Allah jumpa sama Ustadz. Kemudian yang kedua, ada yang pernah pergi ke Masjid Raya? Coba tunjuk tangan dulu yang pernah pergi ke Masjid Raya. Nah, turun. Kalau kawan-kawan adik-adik pernah pergi ke Masjid Raya, kemudian sholat di saf paling belakang yang anak-anak, pasti jumpa sama Ustadz. Karena Ustadz di sana alhamdulillah ketua Biro Hukum dan Advokasi, sekaligus untuk mengawasi anak-anak yang sholat. Bukan yang soleh, yang sholat. Nah, jadi alhamdulillah. Serta yang pernah pengajian di Abuya, ada pengajian di Abuya di sini? Ada kenal Abuya? Promosinya Umar, tunjuk tangan yang pengajian. Nah, turun. Pasti pernah juga sekali-sekali lihat Ustadz. Pasti. Apakah di pengajian atau di rumah Prof? Karena alhamdulillah kami dengan Ustadz Saiful juga merupakan mahasiswa Prof. Jadi kalau kami jumpanya dulu di S2, kalau Prof jumpanya di S3. Pak Saiful jumpanya di S3, Pak ya? Iya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan hari ini kita akan berkenalan, nama Ustadz Selamat Ariga. Ustadz siapa? Ustadz Selamat Ariga. Panggilannya apa yang enak? Ustadz Selamat atau Ustadz Iga? Ustadz Selamat atau Ustadz Iga? Selamat. Ustadz Selamat? Iga aja. Jadi Ustadz Iga ya, biar ingat ya, Iga sapi, Iga ayam gitu ya. Oke? Oke, jadi alhamdulillah. Kemudian yang kedua adalah kita harus berta'aruf kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan beliaulah, dengan jerih payah beliaulah kita dapat mencicipi nikmatnya dan indahnya iman. Coba kita bayangkan, andaikan na'udzubillahi min dzalik summa na'udzubillah, kita tidak terlahir dalam rahimnya seorang muslim, bagaimana kehidupan kita? Apakah kita berada di posisi ini sekarang? Tentu tidak. Bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW tidak menegakkan kalimatul haq? Apakah kita berada di posisi ini? Juga tidak.
sehingga kita terus setiap tahunnya memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar terus melekat pada diri kita bahwa siapa sebenarnya yang layak untuk kita contoh. Adapun tema Ustadz hari ini supaya kawan-kawan tahu dan paham serta pastinya lebih mendalami apa yang Ustadz sampaikan, Ustadz buat tema hari ini adalah lebih dekat dengan Rasulullah. Apa temanya, Nuk? Lebih dekat dengan Rasulullah. Lebih dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada beberapa hal yang perlu Ustadz sampaikan dan nantinya insya Allah semoga adik-adik bisa pulang ke rumah, kita sama-sama bisa mencontoh bagaimana kepribadian Rasulullah. Dan karena ini dimin terkhusus mau ibu-ibu, nantinya Ustadz akan lebih banyak bercerita tentang bagaimana kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjalani kehidupan agar kita termotivasi dengan apa yang sudah disampaikan oleh ulama mutakaddimin dan ulama mutakhirin tentang bagaimana sifat dan perangai ataupun perilaku daripada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bercerita tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad sama seperti kita. Sama. Apa yang Ustaz bilang sama? Beliau juga lahir dari seorang rahim. Beliau juga lahir. Beliau juga makan. Beliau juga minum. Beliau juga butuh istirahat. Beliau juga butuh bercanda. Beliau butuh kawan seperti kita. Ada kesedihan yang beliau rasakan. Namun beliau dari ujung rambut sampai ujung kaki punya beliau adalah yang istimewa. Basyarun lakal basyarin. Beliau adalah manusia, tapi bukan sembarang manusia. Enggak sembarang manusia. Pernah dalam kitab Daqaiqul Akhbar juga dijelaskan bahwa penciptaan dari segala penciptaan di bumi ini, cahaya beliau dulu yang Allah ciptakan. Jadi cahaya kenabian beliau yang sudah Allah ciptakan terlebih dahulu. Jadi kehidupan beliau semuanya sempurna. Dari ujung rambut sampai ujung kaki dan semua istimewa. Pertama kita coba contoh ludahnya. Kalau ludahnya Nabi jadi apa? Jadi obat. Kalau ludahnya kita? Coba. Ada yang mau coba ludah Ustadz? Ada? Mungkin jadi obat? Ada yang mau coba? Atau yang laki-laki mau coba, adik? Mau? Enggak ya? Jadi pernah suatu kisah, ini bukti ya kenapa kita bilang ludahnya Nabi Muhammad SAW sangat berkhasiat. Pernah ketika Nabi Muhammad SAW akan hijrah dari kota Mekah ke Madinah waktu itu, karena sudah dikepung oleh kaum kafir Quraisy. Ibaratkan ada Satpol PP-nya Quraisy. Nah, Satpol PP tahu kan? Kejam nggak Satpol PP? Kejam kan? Jadi kalau ada Satpol PP yang dengar gitu, kejam gitu. Karena mereka butuh tegas. Seperti itu kaum Quraisy dulu. Mereka akan berjanji malam itu untuk mengambil hidup atau mati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abi Bakar, saya akan langsung malam ini pergi ke kota Madinah. Saya ikut." Kata Abu Bakar, "Saya akan mengawal Anda ya Rasulullah. Bagaimana dengan malam ini? Siapa yang akan mengecoh dan lain sebagainya?" Kemudian Nabi Muhammad SAW memanggil Ali. "Ya Ali, tahu Ali?" "Tahu." "Ya Ali, mari ke sini." "Kenapa?" "Bolehkah engkau gantikan aku tidur di tempat tidurku?" Kata Nabi Muhammad. Untung Ali adalah sahabat yang pemudanya adalah pemuda beriman. Langsung Ali jawab, "Wallahi walil rasuli." Demi Allah dan untuk Rasulnya, saya siap. Jadi Nabi bilang, ini malam ini saya akan dibunuh, dipotong, dieksekusi, dibawa. Mau nggak kamu gantiin saya? Ali langsung bilang, mau. Kalau Ustadz tanya, kalian mau nggak? Mau nggak? Kenapa mau? Oh, untuk Nabi Muhammad, alhamdulillah.
Itu adalah jawaban Ali karena Ali adalah pemuda beriman. Beda kisah kalau pemudanya pemuda pinter. Jadi beda. Kalau pemuda beriman jawabannya siap ya Rasulullah untuk Allah, untuk Rasul, nggak apa-apa. Mau mati saya nggak apa-apa, nggak masalah. Kata Ali. Tapi kalau pemuda yang pinter maka jawabannya, ya Rasulullah, kenapa harus saya? Kenapa nggak Abu Bakar aja? Abu Bakar kan udah tua. Dia aja, dia nggak lama lagi tuh. Betul? Kayak gitu nanti jawab. Atau kalau enggak, ya Rasulullah kenapa harus orang di situ? Kenapa nggak kita taruh boneka aja? Atau kalau enggak bantal aja di situ kita selimuti kayak gini biar nggak apa-apa nanti orang Quraisy lihatnya Nabi Muhammad atau bukan itu gitu. Itu orang pinter. Makanya Ali alhamdulillah adalah pemuda yang beriman sehingga dia demi Allah, demi Rasul nggak apa-apa, saya siap. Nah, kemudian sesampainya Quraisy ke situ dia lihat, dia buka, kenapa Ali? Oh saya Ali. Mana Nabi Muhammad? Saya tidak tahu. Jadi ternyata Nabi Muhammad sudah keluar pintu belakang, kemudian menyelusuri jalan untuk menuju ke kota Madinah. Sesampainya di pertengahan jalan karena sudah kelelahan, karena jalan yang dipilih oleh Nabi adalah jalan yang tidak biasa. Kalau ibaratkan kita ada jalan rorong ini, tapi Nabi pilih jalan-jalan yang lain, yang orang tidak tahu, agar tidak ada yang mengetahui satupun. Jadi pergi kemudian mampir ke Gua Sur. Sampai-sampainya di Gua Sur, mau masuk, Abu Bakar langsung berkata, ya Rasulullah, jangan engkau masuk duluan. Rasulullah terkejut, kenapa tidak masuk duluan? Biar saya aja duluan. Kenapa? Nanti saya akan bereskan terlebih dahulu, lihat dulu kondisi apakah gua ini boleh kita tempati, boleh untuk tempat kita beristirahat, baru nanti Rasulullah masuk. Oh ya baik. Setelah Abu Bakar masuk ke dalam gua tersebut, dia membereskan tempat itu. Dan qadarullah di tempat itu ternyata ada kalajengking. Kemudian langsung waktu Abu Bakar membereskan tempat itu, tergigitlah tangan Abu Bakar. Kan tergigit. Abu Bakar tidak mau memberitahukan Rasul. Setelah siap semuanya, langsung masuk. Rasul, sudah siap, ayo kita masuk. Ya, masuk. Bersama Abu Bakar, kemudian beristirahat. Ketika beristirahat, Rasulullah melihat Abu Bakar sudah sangat pucat. Kemudian mau menangis, tapi ditahan. Rasulullah SAW langsung menanyakan kepada ya Abu Bakar, ya Abi Bakrin la tahub, wahai Abu Bakar jangan takut, la tahzan, jangan engkau bersedih ya Abu Bakar, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Nabi berpikir bahwa Abu Bakar itu takut kepada kaum Quraisy sehingga dia mau menangis, badannya sudah pucat. Kemudian Abu Bakar mengatakan, la ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah, aku tidak takut untuk menjalankan perintah ini. Tapi kenapa ya Abu Bakar? Tanganku ya Rasulullah tergigit kalajengking. Kenapa enggak kasih tahu sama saya? Bahasanya kayak gitu. Kenapa enggak kasih tahu sama saya? Rasulullah, Abu Bakar menjawab, saya takut merepotkan engkau ya Rasulullah. Innallaha ma'ana, kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah bersama kita. Kemudian langsung diambilnya ludah Nabi Muhammad, bahasanya gitu ya, langsung diusap ke tangan Abu Bakar dengan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekas yang dikalajengking dan semua racun yang ada di kalajengking tersebut di tangan Abu Bakar langsung seketika menghilang. Begitulah mukjizatnya air liurnya Nabi Muhammad SAW. Ada yang mau coba air liur Ustadz? Mungkin kayak gitu juga mukjizatnya. Ada yang sakit? Enggak ya? Nah, kemudian juga dari segi keringat. Nabi Muhammad SAW kalau Ustadz berkeringat kayak gini, nih berkeringat. Nah, ini kalau dicium baunya, mantap. Ya. Ya, mantap. Enggak lah ya. Tapi air keringatnya Rasulullah SAW itu baunya bau kasturi. Sehingga Siti Aisyah setiap Nabi Muhammad SAW pulang, maka langsung mengelap
keringatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah di kesempatan hari ini kita dapat memahami dan coba mengulang kaji kembali bagaimana kehidupan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada orang-orang yang bertanya mungkin di luar sana, Ustadz, mohon maaf Ustadz, Maulid itu kan nggak ada Ustadz, ngapain kita peringati dan lain sebagainya? Misalnya ada orang bertanya, apa jawaban kita? Apa jawaban kita? Nggak usah kita jawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjawabnya dalam Al-Quran. Surat Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terdapat suri tauladan yang baik. Kalau udah dibilang suri tauladan yang baik, berarti apa yang disampaikan, apa yang diperintahkan, apa yang dijalankan oleh Rasulullah, itu semuanya adalah pelajaran. Jadi kita harus mengambil ibrahnya. Dengan cara apa? Maulid. Setiap tahun kita lakukan untuk memperingati bahwa ada seorang yang sudah Allah ciptakan. Sampai-sampai langit dan bumi pada waktu itu pernah bertengkar gara-gara memperebutkan siapa yang paling mulia. Langit bilang, saya yang paling mulia karena ada bintang, ada bulan, ada matahari. Bumi bilang saya, ada laut, ada gunung. Gak ada di langit seperti itu. Langit pun nangis. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad sekaligus mengambil Isra Mi'raj untuk naik ke langit sebentar, biar langit gak nangis lagi. Begitulah kemuliaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di kesempatan hari ini, nantinya sampai akhir, Ustadz akan mencoba untuk menyampaikan sebenarnya banyak sekali ibrah-ibrah kehidupan yang harus kita contoh dari Nabi. Namun sampai kemana cukupnya nanti. Kalau cukupnya 4, 4. Kalau cukupnya 6, 6. Kalau cukupnya 12, nggak apa-apa 12. Dalam kitab Syekh Ja'far Al-Barjanji, dalam kitabnya Al-Barjanji, itu karangan pertama untuk Maulid Nabi Muhammad SAW, banyak sekali kemuliaan-kemuliaan yang harus kita pelajari dari sifatnya Nabi. Jadi yang pertama anak-anakku dan adik-adik Ustadz dimanapun berada, ada yang pertama, yang kedua, ini yang pertama dan yang kedua. Wa kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asyaddu hayya wa tawaddu. Itu nomor 1 dan nomor 2. Ini diingat ya. Nomor 1-nya apa, nomor 2-nya apa, nomor 3-nya apa, nomor 4-nya apa, nomor 5-nya nanti apa, diingat. Biar nanti bisa diterapin di rumah. Oke. Yang pertama, asyaddul haya. Besar sekali malunya Nabi. Ini yang pertama sekali Ustadz mau sampaikan. Sebenarnya itu di kitab itu di urutan ke-81. Tapi Ustadz geser yang urutan 81 itu ke nomor 1. Karena sekarang ini anak-anakku kita sudah tidak ada lagi urat malu. Betul? Ada di sini yang joget-joget? Ada? Nah kan langsung tunjuk ada. Berarti sama kayak di sekolah Ustadz pun. Ada yang berkawan sama anak cewek? Ada yang berkelahi sama anak cewek? Ada yang lempar-lemparan kertas? Ada. Berarti sama. Itu yang pertama, asyaddul haya. Nabi Muhammad SAW dalam kisahnya pernah bersama Utsman untuk memperbaiki Ka'bah. Jadi Ka'bah itu diperbaiki, naiklah Nabi Muhammad, naik. Saya contoh Ustaz, udah naik ke atas Ka'bah, mau perbaiki, tersikap nih, betis. Betis nih, tahu betis? Ini. Bukanlah paha yang tersingkap. Bukan ini. Ini ditiup angin. Kemudian diriwayatkan bahwa jubahnya tersikap betisnya ini. Nabi Muhammad nggak mau naik lagi. Beliau turun ke bawah. Kenapa? Saya malu. Padahal yang liatin kawan-kawannya aja. Saya malu. Al-haya. Saya malu, nggak mau lagi saya. Seperti itulah Nabi Muhammad SAW malunya.
betisnya saja yang dalam Islam untuk anak laki-laki ini bukan aurat. Namun ketika terbuka betisnya, Nabi Muhammad SAW langsung malu. Sehingga beliau tidak mau lagi. Itu contoh bagaimana baiknya dan mulianya Rasulullah. Tapi di zaman kita sekarang ini semua kita anggap bebas. Semua kita anggap bisa. Semua nggak ada lagi malu. Walaupun sosial media kita yang posting, ini kan punya saya Ustadz. Ustadz apa urus? Ini kan HP saya. Terserah sama saya dong. Nggak ada lagi urat malu. Melakukan kesalahan nggak malu lah lagi. Namun untuk kebaikan Rasulullah SAW nggak pernah malu. Itu yang pertama. Apa yang pertama? Pertama apa? Malu. Ingat ya. Pertama apa? Malu. Ini harus diingat. Biar nanti sampai ke rumah, oh aku udah seperti Rasulullah nggak ya? Udah malu nggak? Kalau kita sudah malu berarti kita sudah seperti dan mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, asyaddu tawadu. Yang kedua apa? Tawadu. Ma makna tawadu? Arti tawadu adalah apa? Rendah hati. Tidak sombong. Kita sombong nggak? Sombong nggak kita? Ada yang sombong? Kita hidup di dunia ini, ini harus diingat ya, nomor 2-nya tawadu. Itu layaknya tukang parkir. Siapa yang tukang parkir tunjuk tangan? Siapa yang tukang parkir tunjuk tangan? Tukang parkir. Tahu tukang parkir? Siapa yang tukang parkir tunjuk tangan? Nggak ada yang tukang parkir. Apa nggak ada? Kita semua adalah tukang parkir kita semua Tahu tukang parkir? Tahu? Ya ampun, tukang parkir nggak tahu. Kayak mana dulu kita nih? Jadi tukang parkir itu kenapa kita bilang kita semua adalah tukang parkir? Ada datang mobil. Mobil nih kan? Sombong nggak kita? Oh, saya kan tukang parkir. Oh ini mobil saya. Ada nggak kita bilang kayak gitu? Ada nggak? Atau motor datang kan? Motor. Udah sampai motor, kemudian kita bilang, oh sombong saya. Nih semua nih, dari sini sampai ke sana, itu saya yang punya. Kayak gitu nggak tukang parkir? Enggak kan? Karena kita semua tukang parkir sebenarnya. Yang punya apa yang kita punya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kasih peci, kasih baju, kasih ini, kasih itu, kasih rumah, kasih mama, kasih ayah. Semuanya punya Allah. Kalau diambil sama Allah ya haknya Allah. Sama seperti tukang parkir. Kalau kita parkirin mobil orang, kita parkirin motor orang, kalau diambil sama orangnya marah nggak kita? Oh ini nggak boleh ambil. Kamu kalau udah parkir di sini nggak boleh ambil. Pulang jalan kaki. Boleh kayak gitu? Boleh? Enggak kan? Makanya semua kita adalah tukang parkir. Makanya kita harus tawadu. Harus betul-betul rendah hati. Apa yang terjadi semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pernah di salah satu kisah Nabi Muhammad SAW beserta dengan salah satu Arab Badui. Tahu Arab Badui? Arab Badui itu adalah orang Arab yang tidak tahu apa-apa. Dengan kedatangan Rasulullah, beliau benci sekali ya dengan Rasulullah. Kemudian Arab Badui itu seketika itu Nabi Muhammad SAW berjalan dengan Siti Aisyah. Kemudian dibilang sama Arab Badui tadi, asammu ya Muhammad. Ma makna asammu? Kalau kita kan assalamualaikum ya Ustaz. Dia asammu ya Muhammad. Asammu ya Muhammad. Padahal Nabi Muhammad cuma jalan sebentar sama Aisyah, kemudian langsung dibilang asammu ya Muhammad. Padahal Nabi Muhammad nggak ada salah. Tapi langsung orang-orang kafir dulu kayak gitu dia bilang. Kalau artinya mampus lo Muhammad. Mampus ki. Kan kayak gitu kayak kita. Itu Arab Badui, berarti kita belum paham dengan agama Islam. Datang Aisyah, marah dia. La asammu alaika, dibilang sama Aisyah kayak gitu. Asammu alaika laknatullah azabullah, kata Aisyah seperti itu. Kamu pun kayak gitu, mampus kok. Oh, azab kena Allah, apa kayak gitu. Udah marah, karena cuma jalan aja langsung dibilang kayak gitu. Begitulah tantangan Rasulullah.
Namun apa yang dikatakan Rasulullah kepada Aisyah? Mahlan bimahlan ya Humairah. Iya, tenang, pelan-pelan wahai Humairah. Enggak usah marah-marah, kata Humairah. Nabi Muhammad cuma jawab wa alaika. Kalau orang bilang mampus lo apa, Nabi Muhammad cuma bilang kamu pun gitu, terserah untukmu. Segitunya rendahnya hati Nabi Muhammad SAW. Berarti yang kedua apa tadi? Rendah hati. Cerita tentang rendah hati, ada yang satu yang ustadz paling gak masuk akal dengan apa yang dilakukan Rasulullah SAW adalah ketika Rasulullah SAW pergi untuk berceramah di Taif. Tahu? Taif. Beliau ceramah. Tentang beliau ceramah, dilempari sama batu, dilempari sama tai unta. Datanglah Jibril. Jibril datang. Dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, maukah engkau kucabut gunung Uhud sana, kujatuhkan semuanya kepada penduduk Taif ini? Jibril bilang kayak gitu karena udah marah kali Jibril. Udah marah kah? Marah kali, ngeri marahnya. Bahasanya kayak gitu, ngeri kali udah marahnya Jibril. Ngeri li gitu ya, ngeri li marahnya. Tapi apa yang dijawab sama Rasulullah SAW? La ya Jibril, innallaha ma'ana. Jangan Jibril, sesungguhnya Allah bersama saya. Kalau bapaknya nggak beriman sama saya, mana tahu anaknya nanti beriman. Kalau anaknya nggak beriman sama saya, mana tahu cucunya nanti beriman. Kalau enggak tahu cucunya nanti beriman, mana tahu cicitnya nanti beriman. Begitu jawaban Rasulullah. Kalau kita apakah sudah rendah hati? Misalnya nih dilempar kertas, apa yang kita balas? Yakin? Kalau lempar kertas apa yang kita balas? Apa? Sekali dipukul apa yang kita balas? Sekali dipukul 2 kali 2 kali pukul 3 kali dipukul balasnya Apakah kita layak menjadi pengikut Nabi? Kalau seperti itu layak atau sampai doa Nabi Muhammad SAW, Allahumma ja'alni miskinan. Itu ada dalam doa Nabi. Ya Allah, jadikanlah aku orang miskin. Berani nggak kita doa kayak gitu? Ayo, siapa yang doanya ya Allah jadikanlah aku orang miskin? Tunjuk tangan. Iya. Abang doanya ya Allah jadikanlah aku orang miskin. Ya. Siapa yang doanya ya Allah jadikanlah aku orang miskin, coba? Ada? Nggak ada ya? Tapi Nabi Muhammad SAW doanya ya Allah, Allahumma ja'alni miskinan. Ya Allah, jadikanlah aku miskin. Tahu kenapa alasannya Nabi Muhammad SAW meminta miskin? Tahu? Enggak ya? Karena biar tidak banyak hisab. Di padang mahsyar nanti kita kan ditimbang semuanya. Ini jilbab siapa? Dari mana bawa uangnya? Ini kaos kaki siapa? Itu baju siapa? Ini Ustaz pakai ridho siapa? Jam tangannya punya siapa? Uangnya kayak mana? Halal atau haram? Makanannya selama ini kayak mana? Ini kuku Ustaz yang tumbuh dari Ustaz kecil sampai besar, kayak mana makanannya? Apakah makanan halal semua? Atau haram semua? Kalau semakin miskin, maka semakin tidak banyak hisab. Nggak banyak kita ditimbang. Hisab itu timbangan loh. Timbangan di akhirat nanti. Nggak banyak timbang, nggak lama langsung masuk ke surga. Kalau banyak, ada mobilnya 6, motornya 13, rumahnya di mana-mana, ada kolam berenangnya lagi, gitu. Itu banyak. Nanti ditanya ini uangnya dari mana, uang siapa. Sangat suka dengan orang miskin dan tapi Ustadz, Nabi Muhammad kan lebih suka lagi terhadap orang kaya. Benar. Nabi Muhammad suka kepada orang yang kaya syariah. Kayanya syariah, no. Kalau betul-betul kita sudah bisa kaya syariah,
uang kita untuk sedekah, ada zakatnya, ada infaknya, mobil kita jelas uangnya dari mana, motor kita jelas, makanan kita jelas dari mana, maka disebut dengan kaya syariah. Jadi kita harus kaya syariah. Kalau miskin syariah, kalau kaya syariah. Oke, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, wayajlisu ma'ahum. Nabi Muhammad SAW duduk bersama orang miskin dan fakir. Kalian di sini pilih-pilih kawan nggak? Siapa yang pilih-pilih kawan? Aku nggak mau lah berkawan sama dia. Dia kan ini apa namanya, di rumah dia nggak ada mobil. Aku nggak mau berkawan sama dia. Dia kan nggak ada HP. Aku nggak mau berkawan lah sama dia karena dia ini uang jajannya 1.000. Aku nggak mau berkawan sama dia. Dia kan nggak ada dikasih mamanya uang jajan. Ada yang kayak gitu? Ada kakak yang kayak gitu, kakak? Ada? Enggak ada ya. Jadi Nabi Muhammad seperti itu. Nabi Muhammad adalah bergaul dengan siapa saja dia bergaul. Oke, kita hitung. Yang pertama apa? Malu. Yang pertama apa? Malu. Yang pertama apa, kakak? Malu. Yang kedua? Ya, tawadu. Yang ketiga? Yang ketiga? Yang ketiga? Suka dengan orang fakir dan Yang keempat? Tidak memilih dalam berkawan. Yang kelima? Wa ya'urdu mardahu. Menjenguk orang itu yang kelima. Jadi kita ketika ada kawan kita sakit, kita jenguk. Kecuali sakitnya COVID. Kan COVID nggak boleh jenguk, no. Boleh di luar aja, bukan koma. Kalau koma betul juga ya, nggak boleh jenguk. Ada orang koma jenguk? Ada ya, mungkin anak-anaknya kayak gitu ya. Nah, jadi kalau COVID katanya nggak boleh jenguk, itu sesuai dengan peraturan, nggak apa-apa. Tapi kalau sakitnya tabrak, kecelakaan dan lain sebagainya, kita harus jenguk. Itu yang kelima. Yang keenam yang paling penting, yang penting sekali untuk seorang pelajar adalah, tahu apa yang keenam? Apa? Terbiasa hidup susah. Siapa yang mau hidup susah, tunjuk tangan. Siapa yang mau hidup susah, tunjuk tangan. Ya udah. Siapa yang mau hidup kaya, tunjuk tangan. Nah, ini yang gak tunjuk tangan hidupnya susah nih. Yang hidup kaya siapa? Nah, udah banyak ya, turun. Jadi yang keenam adalah terbiasa hidup susah. Nabi Muhammad SAW itu nggak kaya, no. Nggak kaya. Beliau dulu gembala kambing. Sedihnya beliau lagi, ini kita cerita sedihnya. Semasa Rasulullah SAW masih dalam kandungan, ayah beliau meninggal. Berarti beliau disebut yatim. Siapa yang sedih yatim? Yang sedih. Masa nggak ada ayah nggak sedih? Ini yang nggak jawab nih berarti nggak sedih, nggak ada ayah. Sedih ya. Masa Nabi Muhammad masih dalam kandungan itu sedih karena sudah meninggal ayahnya. Ketika sudah lahir Nabi Muhammad, kemudian umurnya 6 tahun, meninggal ibunya. Sedih nggak? 6 tahun udah masuk sekolah atau belum? Belum pun masuk sekolah. 6 tahun kelas 1, 7 tahun kelas 1, 6 tahun atau TK atau PAUD dulu kan nggak ada. Udah meninggal ibunya. Sedih. Dirawatlah oleh kakeknya. Siapa nama kakeknya? Abdul Muthalib. Tapi sedihnya lagi, cuman selama 2 tahun dirawat oleh kakeknya. Pada masa umur Nabi Muhammad 8 tahun, langsung meninggal kakek. Sedih nggak? Kakeknya yang paling sayang dengan Nabi, tapi langsung meninggal. Kemudian selanjutnya dirawat oleh pamannya. Sedih nggak Nabi? Sedih. Kemudian kenapa kita diajarkan untuk dari susah terlebih dahulu? Terbiasa hidup susah. Ustadz mau tanya, kira-kira nih, ada orang kaya,
Kalau orang kaya biasanya, kalau kita ya, kita dulu nih, orang miskin. Nah, kita orang miskin. Kalau kita orang miskin, kita biasa tidur di ranjang yang kayu. Kalau kita dikasih hotel, mau nggak? Nyenyak nggak tidur? Masa nggak nyenyak tidur di hotel? Nyenyak kan? Nyenyak, oke. Kita biasanya hidup di kampung. Kalau kita pindah ke kota, bisa nggak? Kenapa nggak bisa? Bisa. Nah, karena terbiasa kan. Tapi kalau orang-orang yang terbiasa hidupnya mewah hidupnya, makanya mewah, makanya KFC, pizza, salad, hamburger kan. Kalau dikasih pliu, ada yang mau ya? Oh ada. Dikasih sayur rebus. Dikasih sayur rebus. Nggak terbiasa dia. Sehingga dia tidak bisa hidup susah. Artinya, ketika kita kaya, kita tidak akan bisa hidup susah. Tapi ketika kita susah, kita bisa hidup kaya. Kita nggak masalah kalau kita udah susah tidurnya, maka nggak masalah kita nanti jadi kaya. Oke? Oke. Jadi tadi yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Suka kepada orang yang miskin. Yang keempat? Suka bergaul. Suka bergaul, oke. Yang kelima? Jenguk orang sakit. Yang keenam? Hidup susah. Nah, setelah itu, Ustadz ingin bercerita. Itu cuma 6 berarti? Cuma 6. Kemudian tambahan untuk kawan-kawan semuanya, kita jamin nggak mati? Jamin nggak meninggal? Jamin? Jamin. Masa meninggal nggak jamin? Jamin. Semua kita akan meninggal. Coba kalau orang meninggal apa bacaannya? Nah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatul. Oke, Ustaz mau tanya, kenapa disebut pulang? Pulang. Lihat ya, kalau kita di rumah, ada rumah kita pergi ke sekolah. Kalau kita balik ke rumah, apa sebutannya? Pulang. Kalau kita di perantauan, misalnya Ustadz aslinya dari Medan, Ustadz pergi ke Banda Aceh. Kemudian waktu Ustadz pulang ke Medan, Ustadz bahagia nggak? Bahagia, karena akan berjumpa sama mama, sama ayah. Betul nggak? Betul, bahagia. Kita kira-kira, kenapa kalau kita meninggal nggak bahagia? Siapa yang meninggal bahagia, tunjuk tangan. Yang meninggal bahagia, tunjuk tangan. Ibu-ibu ada yang mau tunjuk tangan, ibu? Enggak ya? Ada? Nah, turun. Semua kita akan mengalami rasanya kematian. Itu udah pasti, nah. Kalau orang pulang nggak bawa apa-apa, bodoh nggak dia? Bodoh. Karena kita udah tahu kita akan meninggal, tapi nggak mau bawa apa-apa. Nggak ada kita bawa amal, nggak ada kita bawa persiapan. Maka kita disebut rugi. Kita disebut orang yang sangat rugi. Karena kita nggak ada persiapan apa-apa. Sehingga kita semuanya harus mempersiapkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa itu, ini oke, Ustadz mau tanya dulu. Sebelum Ustadz cerita lagi, siapa yang bisa lagu yang Ustadz dengarkan? Atau kita sama-sama ya? Sama-sama. Abdullah ayahnya. Nggak tahu? Ada yang tahu? Oke, kita ulang ya. Kita ulang. 1, 2, 3. Abdullah ayahnya, Aminah ibunya, di Mekah lahirnya, Al-Amin gelarnya. Itulah nabiku Muhammad namanya. Salawat dan salam hanya untuknya. Bisa? Enggak? Belum ya? Oke, usah ulangi sekali lagi, mana tahu bisa semua. 1, 2, 3.
Abdullah ayahnya, Aminah ibunya. Di Mekah lahirnya, Al-Amin gelarnya. Itulah nabiku, Muhammad namanya. Salawat dan salam hanya untuknya. Ada yang udah bisa? Belum? Belum. Oh, dikit-dikit. Ustaz ulangi sekali lagi aja ya, biar semangat. Oke. 1, 2, 3. Abdullah ayahnya, Aminah ibunya. Di Mekah lahirnya, Al-Amin gelarnya. Itulah nabiku, Muhammad namanya. Salawat dan salam hanya untuknya. Nah, ada yang udah bisa? Udah? Oh, belum. Jadi kita sebutnya Abdullah ayahnya, Aminah ibunya. Di Mekah lahirnya, Al-Amin gelarnya. Itulah nabiku, Muhammad namanya. Salawat dan salam hanya untuknya. Sekali lagi kita ulangi yang semangat ya. 1, 2, 3. Abdullah ayahnya, Aminah ibunya. Di Mekah lahirnya, Al-Amin gelarnya. Itulah nabiku, Muhammad namanya. Salawat dan salam hanya untuknya. Setuju? Ini Ustaz coba ini, karena yang perempuan ini nggak bersuara, yang laki-laki yang bersuara. Yang perempuan ini khusus perempuan ya. Khusus ya. 1, 2, 3. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu. Nah, tepuk tangan untuk yang perempuan. Selanjutnya yang laki-laki. Yang semangat ya. Tangahin ya. Oke, yang laki-laki. 1, 2, 3. Alhamdulillah, kita coba sekali-sekali yang semangat. Nah, oke, karena udah semua hafal ya, jangan lupa ya. Nanti kalau ditanya siapa nama ayah Nabi, oh udah tahu. Siapa nama ibu Nabi, oh udah tahu. Apa gelarnya Nabi? Al-Amin. Oke, Al-Amin. Oke, 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Ustadz ulangi sekali lagi sebelum Ustadz tutup tadinya, biar teringat sampai ke rumah, biar semua bisa diamalkan sampai ke rumah, biar kita bisa menjadi pemuda-pemudi yang soleh. Karena the youth today is the leader of tomorrow. Apa? Tomorrow dibilang kan? Tomorrow. Apa artinya? Pemuda sekarang adalah pemimpin di masa yang akan datang. Jadi Ustadz nggak selalu berdiri di sini, nanti Ustadz udah selesai masanya, kalian yang akan berdiri di sini. Jadi kalian harus ingat bahwa semuanya adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maulid ini adalah momen kita untuk terus percaya dan yakin bahwa kita bisa mencontoh akhlaknya Nabi. Kita ulangi sekali lagi. Apa yang pertama? Malu. Yang kedua? Tawadhu. Yang kedua? Tawadhu. Nah, ini ada kawan-kawan di depan. Oke, biar Ustaz tutup ya. Apa yang pertama? Malu. Yang pertama Kak. Malu. Ini yang depan ini nggak depan ini ragu dia. Pertama apa? Malu. Coba sebut semuanya. Malu. 1, 2, 3. Pertama apa? Oke. Kedua. Sebut semuanya tawadu. Ulang ya. Tawadu. 1 apa?
Dua. Dua. Tiga. Suka berkawan dengan orang miskin. Suka berkawan dengan orang miskin. Yang ketiga, Suka bergaul. suka bergaul. Yang ketiga, yang keempat, Menjaga orang sakit. suka bergaul. Yang kelima, Menjaga menjenguk orang sakit. Yang keenam, hidup susah. hidup susah. Masalah nggak kita hidup susah? Enggak ya. Jadi kita tidak boleh mempermasalahkan kalau kita hidup susah. Jadi kita harus terus semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan pastinya untuk adik-adik kami, semoga dengan momentum Maulid ini kita bisa terus mencontoh Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sebenarnya hal-hal yang kita bisa pelajari dalam kitab Al-Barjanji tersebut, sampai 121 macam yang kita ikuti. Namun ketika kita sudah ikut yang 6 itu saja, insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa dan akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu, terima kasih banyak atas segala kesempatan yang sudah diberikan. Ustadz, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa bersama. Mari kita angkat tangan ke langit, tadahkan tangan ke langit, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihatnya semua ke bawah. Ke bawah semua lihatnya. Ke bawah lihatnya. Tadahnya tangan ke langit, lihatnya ke bawah. Mana bawahnya, Nak? Oke, jangan pedulikan kawan-kawan semuanya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajjat wa tutahhiruna biha min jami'is sayi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairat fi hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajjat ya mujibas sa'ilin ya rabbal alamin. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, di hari yang sangat istimewa ini kami memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat sederhana. Karena berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami mendapatkan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami menjadi pengikut Nabi sampai akhir kiamat. Izinkan kami terus dalam keimanan ya Allah. Terus izinkan kami dalam keislaman ya Allah. Terus jadikan kami orang-orang yang selalu mencontoh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dalam perilaku kami belum baik ya Allah. Ya Allah, dalam tingkah laku kami belum bisa mencontoh Nabi Muhammad secara penuh ya Allah. Namun kami akan terus berjuang untuk mencontoh baginda ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami mendapatkan kemuliaan di dunia ya Allah, mendapatkan rahmat untuk akhirat ya Allah. Ya Allah, jadikanlah orang tua kami orang tua yang masuk surga ya Allah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang masuk surga ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang terus mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sampai akhir kiamat ya Allah. Kami terus mendapat syafaat hingga yaumil mahsyar ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang selalu menjadikan Rasulullah panutan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, kurang dan lebihnya Ustadz mohon maaf kepada Allah. Ustadz mohon ampun kepada adik-adik dan ibu-ibu serta bapak guru semuanya. Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri dengan sebuah pantun. Kalau ada jarum yang patah,
jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata Ustadz yang salah, jangan dilapor sama Pak Polisi. Cuci tangan pakai sabun hingga bersih. Cukup sekian, nuhun dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah, waridu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.